chaos banget sih. Kalau kita lihat dari drop zone kayaknya mereka ingin ngambil mobil di jalanan, jalan antara Pochinki ke Pochinki. jembatan kiri atau dari pertigaan ke arah farmnya. Yap, karena dia sudah membuka parasutnya dan Ketemu lagi dibayang-bayang. dong. Nah, itu dia. Dibayang-bayang Bigetron ada A1 lagi. Akankah? Yang bete tuh kalau circle kalau tiba-tiba circle-nya ke kiri ke Zarki. Itu bete banget sih karena BTR butuh waktu 2 kali lipat untuk ke arah farm terus mereka balik lagi untuk masuk ke dalam zona. Ya, karena circle tuh nggak ada yang ngatur, itu semua Betul. random Wah, dari masih selamat berarti. Masih gamenya. selamat, tapi circle-circle kayak gini bisa jadi jebakan, Jel. Mhm. Karena masih ada kemungkinan circle-nya menuju ke arah SMB. Ya betul. Karena kalau misalkan kebanyakan kemarin gua nonton circle kayak gini, kayak 50% sih bisa ke area guard ke atas, Heeh, bisa juga ke mill base yang di bagian itu tuh, yang 90 derajat itu tuh. betul. Yang tipis-tipis lah dan BTR Betul. sudah mendapatkan 2 vehicle ya, langsung 2 Dacia dikuasai oleh BTR. Bodoh amat sama player Ewan yang lagi main kuci-kucian gitu. Di balik pohon kayak bakal dicuekin karena ya udah ini Cuek. AK ada scope-nya nggak? Tapi masih di nge-spray loh karena Ryzen nggak bisa, itu gundukannya terlalu banyak juga, mobil juga rotasinya cepat. Jadi ya udah, Dante bakal balik lagi masuk ke dalam rumah untuk memaksimalkan lootingnya. Dan Bigetron mendapatkan vehicle untuk mereka looting kembali menuju ke arah farm. Yes, nice banget juga. Ini early game dapetin 2 Dacia, ini hal yang baik buat mereka. Mereka bakal lanjut lootingan dengan splitnya seperti biasa. Tadi kalau misalkan A1 dapetin scope tinggi kayaknya bakal di rush terus, apa namanya, di spray terus deh. Harusnya iya, tapi AKM scope 4 itu ngatur recoilnya susah. Lumayan susah. Terlalu terbang recoilnya ke udara tuh. Ya betul, dan Loops juga sudah mulai mengisi area Gorgopol. Nggak ada yang bakal gangguin mereka, mereka bakal looting dengan nyaman juga. Kalau kita lihat dari live league ranking, For Angry Man 274, BT Red Aliens 291. Berarti bedanya Berapa ayo? kalau dari kalkulator otak gue 17. Ya bedanya nggak terlalu jauh sekarang karena tadi 4AM mendapatkan 2 kali BBCD. Point kill mereka juga sangat baik tadi. Dia back to back WWCD loh. Iya, itu doang sih masalahnya. Dan tadi kan BTR sempat kepleset dikit ya pas di Sunhawk. Betul. Gara-gara A1 juga. Tapi untungnya BTR tadi di 3 match awal kan kalau nggak salah BTR Tucson itu di Sunhawk tadi. Sunhawk Di doang. Sunhawk. Kalau di 3 match awal Irangel, Vikendi, Miramar mereka bermain stabil dan point kill mereka juga lumayan lah. Bisa dapat 13 total poin, bisa dapat 8 total poin. Jadi bisa dibilang untuk saat ini mereka masih bisa menjaga jarak dengan 4AM. Yang dikhawatirkan tuh sekarang nih. Yep. Untuk hari ini kalau misalkan 4AM stabil aja, nggak usah WWCD deh buat 4AM. 4AM stabil, gap poinnya akan lebih mengecil lagi. Makanya Betul. BTR di sini mau nggak mau mereka harus bener-bener bisa mengatur tempo supaya mereka bisa ngedapetin WWCD terakhir ataupun bermain stabil namun dengan jumlah kill yang spektakuler. Betul sekali. Akankah terjadi kembali seperti waktu itu ya? Kill 20. 20 Tapi itu WWCD. benar-benar dapetin tempo juga dia. Kayak lagi dapet momennya, Yes. nyisir, dapet tim-tim yang lagi fight. Ya itulah dia Battle Royale, keunikan Battle Royale. Nah ini dia, keunikan yang ada di hari ini adalah redeem code yang bisa kalian lakukan di in-game. Ada baju dan juga parasut, langsung aja kalian redeem kodenya itu ada di, ya itu, kalau disebutin B, H, G, A, Z, D, Z, U, W, 4. V. Iya. Nah itu yang t-shirt, yang parasut mundurin sedikit ya. Makanya dimundurin sedikit aja guys, supaya kalian bisa mendapatkan item-item menarik yang dibagikan selama PMGC Season 0 2020 berjalan. Yep, betul sekali. Kapan lagi gitu loh nonton live stream, dapat redeem code ya kan. Yoi. Tapi kalau kita lihat nih ya, top 2 nih, BTR sama 4AM. Heeh. Itu beda sama kelas DA jauh loh. Jauh lah. Itu 4AM bener-bener naikin gapnya dia juga. 4AM kan kemarin kesingkirnya lumayan tuh dari posisi atas bahkan sampai ke peringkat 5 kalau nggak salah, 5 atau 4 gitu. Terus sekarang tiba-tiba mereka udah mulai step up lagi dan udah mulai bisa ngejar ketertinggalan poin mereka dengan tim BTR. Padahal BTR kemarin main juga sangat baik loh. Kalau dilihat ya, Betul. posisi WWCD-nya BTR kemarin kan di match ketiga sama match keempat. Itu sekarang dialami sama 4AM. Match ketiga sama match keempat mereka mendapatkan WWCD. Ya, jadi kayak harinya tuh bertukar ya. Betul, harinya bertukar. Dan kita lihat dari RRQ, wah ini enak banget nih, celah surga banget buat nyembunyiin mobil dan dengan obstacle-obstacle yang ada nih sejak Irangel 2.0 ya, jadi banyak Makanya obstacle di lebih area. berwarna cuy. Jadi banyak obstacle, apalagi kalau misalkan Ferry Pier. Tadi sempat ya circle-nya kena Ferry Pier. Dikit doang. Oh kalau yang sekarang masuk dari PR.
masuk kan? Masuk yang sekarang Masuk. masuk. Tadi kalau nggak salah masuk juga deh. Enggak, tadi ke kanan. Irengel yang tadi kan ke arah kanan tuh. Wah ini Konina Power nih, dia ngambil di Milta juga. Ini juga tim yang bisa dibilang kalau rotasi nyerempet Bigetron. Ya, tapi kalau mereka ambil di Milta, mereka tuh rotasinya agak lambat. Rotasinya main lama gitu. BTR kan sekarang udah nggak ambil rotasi ke sebelah kanan. Kalaupun circle-nya ke arah kanan, dia lebih milih sabar dan langsung ngambil ke bagian center circle-nya. Kalau zona-zona kayak gini sih harusnya yang bisa ngebegal tuh BTR, karena BTR lebih unggul posisi mereka ke arah circle dibandingkan sama Konina Power-nya. Kalau kita lihat dari segi drop zone dan juga looting time-nya mereka saat ini. Dan ternyata jembatan sebelah kiri sudah mulai chaos. A1 sudah mulai kembali melakukan tingkat keagresifitasan dia untuk nembakin semua vehicle yang lewat di arah rumah 12. Oke, A1 kayaknya dia dapat boostingan mental juga ya setelah tadi dapat WWCD. Jadi kayak lebih pede gitu sekarang mainnya. Apalagi tadi berapa kali juga sempet cut rotasi tim lain. Jadi setiap kali ngelihat mobil, apapun yang lewat, tembak aja dulu yang penting. Iya. Chicken itu bisa naikin mental kita. Makanya kalau kita ngelihat satu tim udah ngedapetin WBCD, biasanya gameplay di next gamenya udah mulai meningkat. Lebih percaya diri buat fight, lebih percaya diri buat menentukan rotasi. Mereka nggak kebanyakan bingung kayak ambil titik ini atau titik ini. Jadi option mereka tuh lebih terstruktur karena mood mereka udah naik, mental mereka juga udah naik. Chicken itu penting banget apalagi buat minggu pertama sebuah liga kayak gini. Itu penting banget untuk nentuin minggu-minggu berikutnya. Dan gua rasa untuk Aerowolf, saatnya Aerowolf ini udah mulai step up kembali. Hiraukan apa yang terjadi di minggu kedua ini karena mereka nggak dapet di Super Weekend. Fokus aja untuk main Selasa Rabu, perbaiki misplay mereka di Selasa Rabu minggu lalu supaya mereka bisa lanjut ke Super Weekend yang ketiga. Betul, pokoknya kita sama-sama mendoakan yang terbaik lah buat Yap. Aerowolf Climax buat nanti League Day di hari Selasa dan Rabu. Kalau misalkan ini masih lanjut ya sampai besok masih ada hari ketiga. Betul. Buat Super Weekend kedua. Selasa juga tetap lanjut. Jadi buat tim sih, wow, stamina mereka diuji banget sebagai pro player, mood mereka juga diuji banget. Malah kalau nggak salah gue ngelihat tadi story dari salah satu player BTR ada yang UAS besok. Wih, jadi itu harus bisa ngatur main sama UASnya tuh. Benar. Pendidikan juga penting ya seperti yang dilakukan dari Reiji Ocho kali ini langsung saja memberikan surprise attack kepada Loops. Golden tertangkap di belakang kontainer, menahan pergerakan dari Loops kali ini dari Chelsea, berusaha untuk mencari terlihat di depan sana, spray down. Tapi tidak ada peluru yang masuk, terlindungi oleh broken wall. Iya, pelurunya nggak masuk. Apakah Granatnya bisa masuk? Karena sudah mulai dimasak sama Chowski, bakal dilempar menuju ke arah broken wall kali ini. Tapi sepertinya lupa bakal langsung melakukan push dan Granatnya dilempar ke arah tanah depan dia. Cukup pendek lemparan granatnya. Satu orang terlihat di bagian dalam dari rumah, mulai menyisir pinggiran dari rumah ini dan spray. Hampir menjatuhkan satu orang, namun dua player memberikan backup dengan sangat sigap dari arah dalam rumah. Kembali dikontrol dengan sangat baik. Loops kembali pincang, last man standing di bagian lower ground. Seorang diri saja, apakah bisa meratakan 4 pemain dari Blue Beast yang sudah menjatuhkan 3 player dari Loops? Yap, betul. Karilho, the last active player, akan melemparkan granatnya ke dalam rumah dan memberikan pressure juga dengan spray. Tapi Aito-chan akan membalaskan granatnya ke depan. Tapi belum ada yang kena dan Karilho akan bermain dengan lebih sabar, menahan diri di bawah lower ground. Betul. Wah, dia ngelempar smoke ke kanan. Fake smoke tuh biar dikira dia ada di sebelah kanan, tapi tembakan juga sudah mulai dilancarkan, membuka posisinya kembali. Granat hampir memberikan splash damage menuju ke arah Chariho. Smoke menutupi angle, lempar granat lagi. Tidak memberikan damage, tapi ada granat menuju ke arah sebelah kanan. Satu orang bakal langsung saja dengan rasa percaya dirinya bersembunyi di dalam smoke. Chariho bakal spray through the smoke, hitmarknya masuk tapi masih cukup aman. Ternyata dua orang maju secara bersamaan. Jump shoot, mendapatkan satu, mendapatkan dua pemain Chariho. What a nice shoot, what a nice control dari seorang Chariho. Mendapatkan satu pemain kembali kali ini. Cukup low SP barnya. Chariho mengatur tempo kanan dan kiri bakal di-push secara bersamaan. Hampir saja dia mendapatkan 3 pemain dari Blue Beast. Wah, gila. Area kontrol yang sangat baik dari Karilho. Walaupun sisa sendirian, dia tetap tenang bermain di area lower ground sampai masih sempat ngelemparin smoke juga. Itu benar-benar bait yang sangat baik. Dan tadi kalau kita lihat dari Blue Beast agak sedikit overconfidence nih. Tadi Ya, tiba-tiba betul. ada yang loncat dan agak sedikit nggak jelas juga untuk melakukan spray. Tapi ya udahlah, itu mau gimana lagi, udah kehilangan 2 player berarti. Nice try juga buat Blue Beast. Semangat terus ya tadi buat Ya, siapa sih yang seenggaknya udah Loops pulang Loops. Chariho. pulang? Oh ya, Loops ya. Seenggaknya Loops pulang tidak dengan poin 0 ya, karena dia dapatin 2 kill ke arah tim DA. Lumayan, dan itu pukulan cukup berarti ke DA untuk menahan nafsu killnya walaupun musuh tinggal 1. Bener.
Karena kontrol areanya si Kariho tuh enak banget, lower ground, bisa mainin jongkok juga kan, bisa proning jongkok terus ngintip juga karena ini TPP bukan FPP. Kalau FPP lebih fair. Karena kalau lu mau nembak lu harus membuka badan, tapi kan kalau TPP lu bisa ngintip terlebih dahulu dan hit marknya tadi di arah smoke itu ngebantu dia banget untuk ngebuat satu push player dari DA low HP-nya. Betul. Tadi sempat kelihatan juga ada satu player dari Blue Beast, Blue Beast? bukan DA. Oh iya, astaga. Kenapa gue dari tadi bilangnya DA ya? Satu sama. Oh Pasta my sudah mulai God. mengantuk teman-teman. Yang terakhir Blue Beast, Pasta Blue Beast. Iya, Blue Beast ya. Oke. Makanya gue juga baru sadar tadi. Wah, Tadi- DA tiba-tiba kesorot. Loops, cariho. Udah pulang. Jangan inget-inget Iya, lagi, nanti kesebut Blue lagi. Beast, Soalnya Blue pulang Beast. gitu kan. Senior main. Wah, siapa digantiin? Senior main. Bir 11 digantikan. Ini player yang dari kemarin sebenarnya gue tunggu-tunggu. Dari minggu pertama gue tunggu-tunggu karena gue sempat ngeliat dia main, terus habis itu dia nggak main lagi dan Irangel akhirnya juga. dapat kesempatan saat ini buat main. Ini kayak tiap Irangel aja deh baru turun. Maybe yes. Wah, ketemu lagi Wah, dong. Ewan sama BTR sih kayaknya musuh bebuyutan ya. Selain BTR versus Waduh. RRQ kayaknya kayaknya BTR versus everybody deh. BTR versus every team. Every team ya. Oh, Dihantam semuanya sama BTR, ketemu sama Loops, ketemu sama Footballis, sekarang makin sering juga ketemu sama Ewan. Jadi BTR tuh versus everybody cuy. Oke, jadi rotasi timnya itu bergantian kalau misalkan mau berhadapan Digilir sama BTR. siapa yang melawan BTR? Kemarin Footballis udah mundur. Udah ya mundur. kan? RRQ sering ketemu tapi sekarang udah jarang. Jarang ketemu RRQ, ketemunya sama Ewan buat Super Weekend yang kedua. Iya, Wow. sempat Konina Power di League Day. Kayak gitu. Wah, tapi lihat Jelly circle-nya enak banget buat BTR, itu sisi bagian utaranya kosong banget. Dari jam 12 menuju jam Yes. 4 ya kosong Timur pokoknya. laut lah lebih tepatnya, itu bener-bener kosong banget areanya dan BTR ingin memanfaatkan kesempatan ini karena di bagian kanan kalau nggak salah ada bukit yang bisa mereka kontrol. Yes, betul. Dia nggak mau berlama-lama juga untuk fight terus-menerus dengan A1. Dia bakal Ya. langsung rotasi. Lebih memanfaatkan timing ya. Kalau kita lihat tadi sempat juga di match sebelumnya BTR sempat kayak agak sedikit lama untuk nahan di luar zona. Tapi kali ini kayaknya bermain dengan rotasi cepat. Mungkin ada pilihan yang tepat dan tim Secret Jin akan bertemu dengan satu tim kali ini dari Alpha 7. Oh, Sukai sama-sama mendapatkan satu knock, namun belum ada commit fight ternyata. Alpha 7 ternyata nggak knock Slayer mereka. Tim Ya. Secret Jin yang rontok. Betul, si Regina rontok banget dan akhirnya mendapatkan satu player di push di arah satu tangga yang sungguh kecil. Cosmos begitu sigap pas dia ngedengar step dari arah bawah. Iya, Cosmosnya nempel di tangga. Yes, Cosmosnya nggak nempel di dinding ya, di tangga tadi Cosmosnya. Betul. Nempel di tangga, playernya kenok. Wah, itu kenok yang Wah. enak banget tadi dari Cosmos. Kengzo juga menahan temponya terlebih dahulu. Cosmos bakal nempel lagi di jendela kali ini. Menunggu momen ketika Alpha lengah pada saat mereka melakukan push. Betul. Trading kill terjadi juga kali ini. Kayaknya setup smoke sudah mulai terlihat. V2K, 2 player. Berarti ini 2 versus 2. Tapi masalah tim Secret Jin nge-split. Cosmos seorang diri dan temannya masih berada di belakang di area dekat dengan selokan. Ya, deket selokan. Seorang diri aja nih mereka nge-split dan Alpha juga udah mulai mumet di mana mereka melakukan setup. Dari Cosmos sudah mulai memberanikan diri untuk mengokang granat. Dipantulkan saja menuju ke arah broken wall tapi tidak ada setup di broken wall tengah. Di arah kompon ini. Ya betul. Tadi kalau misal kena berarti jago dia. Sering main biliar tuh pantulan. Waduh, mantul. Waduh, ini mantulnya ke belakang. Iya, mantulnya ke belakang. Oh, mungkin prediksi takutnya ada yang nge-backstep dari belakang kan. Makanya dia tadi tektokin granatnya ke arah belakang rumah dia. Oke. Gitu. Ini Sering. dia sama-sama ngokang granat, sama-sama ngelempar granat, bakal dilempar. Stun granat ternyata terbutakan begitu saja dan kali ini bakal dilempar granat lanjutan. Itu baru granat beneran yang dilempar untuk yang kedua kalinya. Betul. Tapi Stun stun granat grenade-nya tadi pas loh. On point banget. Stun granat sekarang lebih berbahaya ternyata. Membutakan. Butanya tuh lebih parah dibandingkan patch sebelumnya. Wah, saling melempar utilities ke arah rumah-rumah ini. Wow, stun granatnya banyak banget, buta banget tuh dia keluar. Dia keluar, masih ditunggu-tunggu dulu. Dikira ada di atas, bakal di HB dia langsung spray mendapatkan satu, namun trading knock antara kedua player ini. Cosmos dipulangkan menuju ke arah lobby sementara temannya dari tim Alpha 7 masih bisa bertahan. Kingzo terlambat dalam melakukan backup. Ya betul sekali. Splitnya nggak Wah, dapet maksimal nih. Apanya? BTR dapat zona. Oh iya, beta ada zona. Wah, ini
Ini guys, ini saatnya. Harusnya sih bisa sih. 1 like sama dengan 1 doa. Let's go. Bisa lah. Kita lihat 100.000 like atau enggak nih. Padahal gue kemarin bilang nggak pengen ngingetin like, tapi gue gemes banget yang nonton 200.000 tapi like agak tembus 100.000 kan gimana gitu ya. Harusnya bisa. Harusnya soalnya bisa tembus 100.000. Itu BTR enak banget posisinya. Ya mereka ada di tempat yang paling sepi di antara tempat-tempat lain, di antara arah jam yang lainnya. Itu arah jam 1, jam 2 tuh bener-bener sepi banget di arahnya BTR. Sementara dari Femboys akan bergerak naik ke arah high ground terlebih dahulu. Di belakang mereka ada tim 22 yang siap menyambut dan Loops. 2 pemain mereka tadi sudah ter-take down. Kali ini Korpai bakal close combat. Cukup low, dia bakal maju mendapatkan 1 orang dan ternyata ada backup position dari arah yang lain. Tim X memberikan split yang membuat PW88 bingung. Iya betul sekali, ini execute ini suka membingungkan kadang-kadang setupnya. Tapi kayaknya mereka bakal back off Femboys dengan temannya. Bahkan kali ini dari PW88 masih lengkap berempat. Tapi tadi gue sempat lihat di killing feeds itu ada yang mati sama Playzone dari 4AM. Dari 4AM? Iya, tuh Ada yang... Svan. Oh wait, mereka main bertiga Jelly. Nah, Mereka main bertiga ternyata ya. Mereka tidak full squad untuk di match terakhir. Untuk di match terakhir. Dan Ewan di tengah rotasinya juga bakal ditembakin sama Kalina Power. Begitu saja tempat mereka enak. Ada broken shake 1, forting mobilnya lumayan. Dia punya 3 vehicle tadi, 2 Dacia sama 1 bagi. Sementara dari Zeus juga sudah mulai terpantau. 1 pemain mereka ke knock RRQ. Nge-spray dari arah lain dari Blue Beast. Mulai kehilangan player mereka 1 persatu. Ya betul, udah mulai pada rontok juga. Dan 4AM tersisa 2 active player. Kalina Power sudah melakukan setup. A1 mendapatkan 1 rumah yang cukup nyaman. Godsend Rift juga berhasil mendapatkan beberapa player. Dan bahkan Blue Beast sudah dipulangkan begitu saja. Wah, open banget, open itu banget. Free banget dari seorang Rives ya. Legit banget, ngepron di atas atap shake kecil. View-nya dia enak banget buat ngelihat cacing-cacing yang ada di ladang. 1 kenok mau di spray lagi, dia pancingannya pinter banget, langsung di commit untuk di spray. Namun dia terlihat ditembak, di tapping dari arah lain. A1 menjatuhkan Rives dari pemain Godsend. Wah, gila. A1 diam-diam cukup mematikan ya bun, kita lihat-lihat. Dan sudah mulai melakukan setup juga di atas atap. Lagi-lagi mendapatkan vision yang cukup clear. Kiri, kanan, kulihat saja banyak smoke bertebaran. RX checks masih berusaha untuk mengelok visionnya ke smoke-smoke yang bertebaran. Betul, udah masuk menit 18, circle keempat, blue zone keempat juga bergerak. A1 mengontrol area rumah ini dengan sangat baik. Sementara Alpha 7 sudah mulai di-push ternyata sama tim Nova. Paraboy diamankan, Alpha 7 punya view control yang sangat baik. Nova kembali kehilangan 1 player mereka. Paraboy akan dibiarkan bleeding out, pulang begitu saja menuju ke arah lobby. Tapi 1 player dari Alpha yang telat rotasi berhasil diamankan oleh Jimmy. Ya betul sekali, ditangkap begitu saja. Dan Cool Boy beserta temannya Jimmy masih di belakang tapi kayaknya akan berusaha untuk nyusul. Berarti Alpha menyisakan last man standing berusaha untuk spray ke arah depan. Aman. Tapi angle shootnya ketutup sama high ground. Betul, sama 1 gundukan tadi tertutup begitu saja. Cool Boy akan memasak granat tapi sepertinya bakal ditinggal begitu saja karena dari Alpha 7 last man standing mereka masih mempunyai 1 vehicle. Wow, V2K dia smart banget, nggak langsung ngeras ke arah compound tapi dia cek terlebih dahulu. Tapi dari arah belakang Cool Boy commit untuk mengejar last man standing dari arah uasnya, namun masih bisa selamat walaupun sudah terbakar. V2K berhasil selamat sejauh ini, last man standing, 5 kill untuk Alpha dan mereka masih bertahan di 12 tim yang tersisa. Ya betul sekali, lihat circle-nya. RRQ sudah mengkontrol bagian circle. Tapi masih ada Ernie yang akan berusaha untuk mengeliminasi 1 player yang masih berada di dalam shake-nya. Bakal langsung melakukan revive terhadap Senior. Yap, langsung dihajar ya, Rambo cuy dari Ernie. Senior masih bisa disentuh untuk di revive. Namun sepertinya dari Alpha 7 tadi mereka nggak bisa bertahan lama, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Lemparan granat lagi dari Ernie, belum bisa mendapatkan Selim. Masih cukup Selim, dia menggocek-gocek Ria saja. Namun granat berikutnya dari Ernie menjatuhkan 1 pemain yang sudah terkena knockdown, dipulangkan ke arah lobby. Ya betul. Selim, last man standing kali ini. Temannya akan sulit banget untuk dilakukan revive. Dan RRQ masih lengkap berempat. Tapi posisi dia berada di tengah-tengah banget. Bahkan Nova dia langsung saja masuk ke dalam dan meledak granat dari RRQ. Itu kayaknya tadi Ernie ngeluting granat lagi deh, makanya dia masih punya stok granat. Dan Cool Boy
Dihajar peluru panas sama PW88. Mereka bergerak ke arah yang salah cuy. Satu kembali dipulangkan dan Nova sejauh ini sudah kehilangan cukup banyak player mereka. Harusnya tinggal satu, tinggal Jimmy seorang saja yang tersisa. Ernie akan ngevorting di arah shake kecil ini, di tengah-tengah ladang ini. Masih bertahan RRQ, keempat pemain mereka. Mereka nge-split kalau nggak, iya mereka nge-split. Dua-dua split position yang mereka lakukan. Betul, dan BTR akhirnya udah mulai masuk ke dalam. Will join the fight, will join the party. Ini benar-benar open field banget. Kalau nggak punya mobil, wah meninggal. Luxy berhasil mendapatkan satu player dari Koni. Nah, Exer berhasil di take down dan masih terus melakukan spray. Sinister pun diamankan. Ya, berhasil mendapatkan dua, tapi ada lemparan granat balasan dari Konina Power. Belum mendapatkan satu knock ke arah Bigetron. Bigetron masih bisa bertahan, tapi harus berhati-hati. Mobilnya lompat menjadi sebuah mobil kodok tadi Microboy. Masih cukup tenang dan Gonzo sudah berhasil diamankan. Tapi di spray through the smoke. Luxy mendapatkan Gonzo untuk yang kedua kalinya. Kontrolnya sangat baik. Lempar granat lagi menuju ke bagian tengah dari smoke-nya. Belum mendapatkan apapun. Harus bisa fokus dan Luxy ditembak oleh Suk. Namun baginya begitu cepat bagaikan sebuah mobil Mahago tadi. Ya, lolos begitu saja. Nggak ada peluru yang masuk, tapi kali ini kalau kita lihat Konina Power bakal sedikit terpressure. Rob Dini masih berusaha untuk melakukan revive. Nova udah mulai dipulangkan juga. Last man standingnya dan Bigetron. Oh my god, Luxy seorang diri tadi cukup dekat dengan granat yang dilemparkan oleh Konina Power. Zeker sudah dipulangkan ke arah lobby dan Ryzen pun cukup berani untuk bangkit dan membuka angle view-nya. Tapi Icy hampir saja memporak-porandakan Red Aliens untuk fast respon dari Red Aliens untuk ngelihat ke arah belakang. Yes, cover yang dilakukan oleh Zux ini benar-benar mantap. Wah, banget. Rata cok. Rata. Wah, GG di push dong, digunting sama BTR sama RRQ juga tadi. Kena sandwich dan ini circle-nya masih deket banget sama BTR. Dan ini adalah kesempatan untuk BTR untuk mengejar poin-poin yang tadi tertinggal di map Sunhawk. Setup smoke sudah mulai tersebar. A1, oh my god. Why? Mobilnya meledak, diledakin sama A1, tapi Microboy akan berusaha untuk melakukan revive. Sinister berhasil diselamatkan ternyata, tapi kayaknya Sinister nggak mau. Oh, mereka pengen nge-push. Wah, langsung. Gila. Mereka ada dendam apa sih sama BTR? Ini BTR diudet sama A1 cok. Kelihatan satu orang bakal menjadi sebuah kill. Kali ini bakal close combat. Microboy tumbang. Satu sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan Microboy akan segera menyusul. Ryzen masih bersembunyi di arah mobil. Kali ini bakal ada spray through the smoke. Sementara Ryzen cukup tenang berada di bagian dalam dari mobilnya. Menyatu di arah tengah smoke. Ryzen bakal keluar. Memberikan beberapa step dan berhasil mendapatkan satu orang. Masih bisa mengontrol. Dihancurkan mobilnya. Bermain TPP terlebih dahulu. Mengganti dengan menggunakan DP. 1 lawan 1. Ryzen cukup low SP-nya, namun kontrol area dari Nin lebih baik tadi. Bigetron dipulangkan di urutan ke-6. Wah gila, A1 itu dia begitu tahu BTR kenok apa gimana nggak tahu. Pokoknya dia manfaatin momentumnya. Itu dia, momen dan tempo mereka bener-bener bagus barusan. Bener. Tapi lihat Suk, low health, gak punya healing sama sekali. Ini udah kayak nyawa terakhir dia. Item healnya udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada, udah nyawa terakhir dia. Dia mau gimana caranya harus maksimalin apa yang dia punya sekarang. Ya udah darah segitu. Peluru gua nggak tahu dia ada berapa banyak. Peluru masih ada. Tapi gokil men, 4AM hanya dengan 3 player dan 1 player terakhir mereka saat ini dapat 2 kill masuk di top 5. Dan dia di tengah circle. Betul, dan dia di tengah circle. Harusnya ini menjadi tempat yang diperebutkan sama cukup banyak tim. Apalagi mobil dia belum meledak. Dan dia cukup dekat dengan mobilnya, Jel. Betul. Ini sangat menarik ya. Sangat menarik, tapi kalau kita lihat dari top 5-nya. Supply-nya tetanggaan. Ada 2 tim dari SEA ya. Hashtag SEAPRED, let's go teman-teman. Ada RRQ, ada PW88 ya. Masih berjuang membawa nama SEA di Global Championship nih. Masih harus didukung, sementara Suk berkamuflase menjadi sebuah mobil yang sudah mulai berasap. Wah, dia nggak punya healing dan dia masih bisa tenang loh. Kalem banget tadi. Kalem banget men. Lihat di tengah-tengah. Ini kalau jam dia jadi detiknya cuy. Pakunya yang di tengah. Iya, dia ya? jadi pakunya di tengah yang ngontrol semuanya gitu. Waduh. Dan dia selamat padahal RRQ nge-spray ke arah sana. What? Itu cekungan ya? Cekungan kan? Dia cekungan. Oh, celah surga cuy. RRQ ini momentum RRQ banget nih. Udah kill 13. Splitnya juga kiri kanan. Udah bener-bener dikontrol areanya. Dan RRQ ngeliatnya ke kiri, ke Godsend. Gak ada yang lihat Suk. Waduh, Navi bakal lempar granat ke arah Ernie. Untungnya Ernie masih cukup aman sejauh ini. Dan masih
masih bisa proning dan masih cukup aman. Dia masuk ke dalam zona dong. Shook, kamu masuk ke dalam zona loh. Mungkin karena namanya Sook. Jadi Menusuk ya. menusuk. Masuk menusuk ke tengah zona. Wadaw, sebuah konspirasi kata dari sebuah nickname ternyata. Alright, Navi berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby dan Sook akhirnya granat dari PW88 menutup kesempatan 4AM untuk mengejar poin dari Red Aliens. Ya betul sekali, dan RRQ bakal melakukan rush push ke arah satu tim, tapi ternyata dari PW88 yang benar-benar dekat dan mengganggu Saya juga. Pride. Saya Pride main RRQ versus PW88, free shoot dari seorang senior. Padahal dia baru main kali ini tapi memberikan impact yang sangat besar ke arah tim RRQ. Langsung saja ditontonin dari arah belakang. Kalau kalian lihat tadi facecamnya senior terjatuh, ditembak oleh Korpai, headshot. Langsung menuju ke arah kepala. Dua player aktif kali ini sama-sama untuk kedua tim. 2 lawan 2 posisi yang berimbang dan D2E masih berusaha untuk melakukan revive. Namun G9, gua kira kenok, ternyata 2 orang itu berada dalam satu batu yang sama. G9 nggak kenok loh ternyata, dia hanya low HP. Double T dipulangkan menuju ke arah lobby. PW88 hanya menyisakan 2 player yang cukup sekarat HP barnya. Oh gila. Itu diselamatin nggak ya senior? Selamatin nggak mau, selamatin nggak mau. Susah. Nggak diselamatin loh seniornya. Ini saya Pride. Oh, Let's diselamatin go. sama D2E, itu. Merangkak. Mau di revive nggak? Mau. Bagi Yusi nanti ya, siap. Oke. Nggak Ada gitu. nggak ya orang kayak gitu ya? Selamatin nggak? Enggak. Top up Yusi deh. Oh ya, boleh. Mic checknya gitu ya? Ya. Kalau top up Yusi di mana guys? Jangan lupa top upnya di in game, oke? Iya. Yang sah dan juga terpercaya. Akun Bisa kalian akan aja. aman. Saela, dan seperti G9. Wah. Sae banget. Fresh cuy, fresh face, helm. Ini senior bener-bener make a play sih. 17 kill untuk RRQ. Kalau mereka, Dapetin wah 2. ini cuma 2 kan ya? Iya. Tinggal 2. Ups. Dapat 1 ternyata. Granat yang on point tapi D2E siap untuk melihat backstep. 2 pemain kembali tumbang. Korpai bakal di-spray langsung dengan Ernie yang mempunyai M249. 2 lawan 1. D2E sudah mendapatkan posisi dari last man standingnya PW88. Yep, Gui, last man standingnya. Revive? 1 Wah, versus di 2. revive lagi dong. Kondisi akan kembali berimbang ternyata. Langsung di shoot begitu saja. D2E masih bisa memberikan backup position karena posisi dia paling enak. 2 posisi yang benar-benar merugikan Gewi. Gemes ya. Gemes, Gewi lebih gemes. gemes dari Vania ini. Ini bakal ada close combat kembali, masih melakukan proning. Dan Gewi lean pick karena D2E. 1 diamankan, dikonfirm menjadi sebuah kill. Bakal ada commit push kali ini, senior menjadi barisan paling depan. Bakal langsung dikontrol. Winner chicken dinner untuk RRQ Athena. 19 kill untuk sang raja. Wah gila, kedatangan senior di Ireng